Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu dengan Coach Gatot Subroto. Sebelum kita masuk ke dalam inti topik kali ini, izinkan saya membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama Gatot Subroto, pendidikan SMUN 25 Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Az-Zahra, Akademi Fraksi Optisi Kartika Indira Persada, STIE Ganesha. Profesional Ketua Koperasi atau Kotira, Bendahara Genpro Jakbar, anggota Komunitas Pahlawan, Entrepreneur Sukses Community, Geranesia Inkubator, pendamping sigap UMKM, Business Opportunity Expo, etalase UMKM Jabodetabek di radio, mentoring komunitas gudang garam, mentoring UMKM binaan Sirko, mentoring UMKM PKK DKI Jakarta, dan Tokopedia Trainer UMKM. Pengalaman, quality control, sales supervisor, sertifikasi lisensi keagenan, sertifikasi fasilitator kredit, pers, Kompas Indo, sales senior atau melawan, sales eksekutif atau inti kata mata, dan trainer wirausaha Wiranesia. Baik, nah sebelum kita masuk ke dalam inti topik kali ini, memberitahukan untuk jangan lupa mengisi link absensi kehadiran untuk mendapat sertifikat yang nanti akan dikirim di kolom chat. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam topik inti. Mari kita serahkan kepada Coach Gatot. Dipersilakan. Baik, terima kasih Banggi yang sudah memberikan kesempatan, yang sudah memberi fasilitas untuk saya memberikan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan selamat siang tentunya buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan bisnis yang kita jalani pada saat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang Zoom ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Breto Institute yang sudah memfasilitasi acara ini, kepada Bang Anggi juga, dan juga kepada teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan perkenalkan saya Gatot Subroto yang akan memberikan materi pada hari ini. Baik, untuk materi hari ini berjudul yaitu bagaimana menjadi UMKM yang unggul. Nah, menjadi UMKM yang unggul tentu ada beberapa poin yang harus dikejar, dan tentu itu tidak mudah, perlu perjuangan. Jadi ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, dari mulai produksi, dari mulai manajemen, dari mulai pemasaran dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Mengapa UMKM menjadi bahasan pada hari ini? Karena UMKM menjadi idola saat ini. Jadi pemerintah memberikan kesempatan dan keluasan yang sebesar-besarnya kepada UMKM yang ingin tumbuh. Dan support dari pemerintah pun luar biasa. Mulai dari permodalan, mulai dari pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Dan itu tentu berdampak positif bagi kita ya, sebagai masyarakat, yang mana kondisi pandemi kemarin berdampak terhadap pertumbuhan UMKM yang tumbuh secara signifikan. Banyak rekan-rekan kita, teman-teman kita yang terkena PHK secara sepihak atau berkurang dari sisi pendapatannya karena dipotong dari perusahaan. Nah, itu membuat mereka berinisiatif untuk membuka usaha. Tetapi banyak juga yang mereka membuka usaha pun tidak lama, setahun 2 tahun, ternyata tidak mampu bertahan, akhirnya tutup. Biasanya sih untuk kendala pertumbuhan UMKM ini dari sisi pengelolaan manajemen, dan juga yang kedua dari permodalan, yang akses ke pemerintahnya memang belum
banyak yang tahu ya, akses ke permodalan, ke bank dan lain sebagainya. Nah itu tentu kita harus banyak ikut komunitas, terutama di Jakarta ada Jakpreneur ya. Dan komunitas-komunitas lain juga banyak yang hadir menjadi rekan binaan dari Bank BNI, Bank BSI dan bank-bank lainnya atau komunitas-komunitas usaha lainnya. Nah, baik, kita masuk kepada materi. Saya izin untuk share videonya, share materi. Apakah sudah kelihatan materinya, Magi? Sudah, Coach. Sudah terlihat. Sudah ya? Ya, sudah. Baik, materi kali ini adalah bagaimana menjadi UMKM unggulan atau UMKM excellent. Tak kenal maka tak sayang, ini profil saya selaku pembicara. Ada beberapa sertifikasi BNSP, pendamping UMKM, kewirausahaan industri, manajer koperasi dan sebagainya. Terus juga untuk pengalaman di dunia usaha dan juga mentoring beberapa komunitas mulai dari 2020 ya, awal pandemi. Oke, lanjut. Nah, untuk UMKM unggulan, apa sih UMKM unggulan itu? Jadi UMKM unggulan adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki atau memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan unggul secara kualitas. Jadi UMKM unggulan ini adalah UMKM yang memang sudah memenuhi persyaratan, yang sudah maju secara kualitas, yang sudah mungkin siap produknya itu untuk diekspor. Nah, tentu akan kita bahas satu persatu. Apakah UMKM unggulan itu? Apa saja yang menjadi syarat menjadi UMKM unggulan? Jadi fakta yang ada, saat ini UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyusul Singapura yang tingkat entrepreneurship-nya itu di atas 2%. Jadi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 60,5%. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya. Jadi itulah sebabnya pemerintah mensupport penuh terhadap UMKM yang ingin tumbuh dan berkembang. Karena merupakan pilar yang penting bagi perekonomian bangsa ini. Ini tentu menjadi berita yang positif untuk UMKM. Jadi terus kembangkan dan cari alternatif bantuan atau support dari pemerintah yang bisa diberikan. Nah, di sini ada 6 yang saya akan sampaikan. Silakan nanti kalau ada mau yang ditambahkan karena bebas ya. Jadi strategi itu selalu berubah dan dinamis. Jadi yang pertama adalah tentukan harga sesuai kualitas. Terus yang kedua, pilih jenis produk. Yang ketiga, pilih sistem promosi yang efektif. Dan keempat, lakukan inovasi dalam bisnis. 5, kenali kompetitor Anda. Dan yang keenam, gunakan fasilitas pinjaman usaha. Nah, itu 6 poin tadi yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama ya. Bahwa memang tidak mudah tetapi bisa. Asalkan kita mau berusaha. Yang pertama adalah tentukan harga sesuai kualitas. Nah, tentu harga di sini menjadi sesuatu yang sensitif ya, dan besar pengaruhnya bagi perjalanan suatu usaha. Jadi
dengan selisih harga sedikit saja kualitas yang sama, maka konsumen akan memilih yang lebih murah. Nah, kita tahu bahwa ibu-ibu di rumah ya, ibu rumah tangga yang belanja sayuran atau belanja alat-alat rumah tangga pada saat menemukan harga yang berbeda sedikit saja, itu mereka akan pindah belanjanya. Dan tentu ini hal yang lazim ya, karena mereka juga harus menghemat pengeluaran agar bisa digunakan untuk budget yang lain. Jadi harga ada kualitas. Jadi kalau harga tinggi tentu kualitasnya harus bagus dan bergaransi. Sebaliknya bila harganya murah, tentu kualitasnya juga tidak terlalu bagus ya, sesuai harganya. Jadi pada saat kita belanja, biasanya kalau kuliner mengambil margin sekitar 20-30%. Kalau untuk bidang jasa itu bisa lebih besar, 40-50%, dan sebagainya, variatif ya. Nah ini tentu sudah banyak dilakukan oleh UMKM yang memberikan harga sesuai dengan belanja mereka. Nah, tentu jangan terlalu besar juga mengambil margin ya, karena lambat laun customer akan mengetahui bahwa harga kita kemahalan, atau kita memberikan kualitas yang rendah tetapi harga yang tinggi, nanti juga akan ketahuan, sehingga berdampak pada pembelanjaan berikutnya yang customer akan kapok dan tidak akan belanja lagi di kita. Terus yang kedua adalah pilih jenis produk. Nah, di sini memilih jenis produk tentu diperlukan kejelian ya, mana yang akan ditawarkan ke masyarakat. Jadi sebelum memilih jenis produk, tentu kita bisa survei ya, produk yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi kalau kita mau usaha, tentunya kita harus pikirkan marketnya dulu. Kira-kira ada nggak nih? Pasarnya ada nggak nih? Banyak kan yang beli sebelum kita membuat produknya. Jadi jangan dibalik ya. Kita produk dulu perbanyak, kita stok, tapi kita bingung mau menjual kemana. Jadi yang paling benar adalah cari pasarnya dulu, apa yang dibutuhkan masyarakat, baru kita sediakan produknya. Contohnya produk suplemen kesehatan, kebersihan, sembako, dan sebagainya. Nah ini tentu memerlukan riset ya, kecil-kecilan. Kita bisa googling di Google, di search engine, produk mana yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti akan keluar beberapa produk yang best seller, yang tingkat konsumsinya itu besar. Nah itu kita bisa pilih mana yang bisa menjadi produk jualan kita. Oke, lanjut. Untuk ketiga, kita bisa pilih sistem promosi yang efektif. Jadi pada saat kita memilih promosi yang efektif, tentu ada bermacam-macam channel penjualan, baik yang offline maupun yang online. Kalau yang offline, kita tentu dulu kita melihat bahwa bagi-bagi brosur di pinggir jalan menjadi hal yang bagus, tetapi saat ini itu kita lihat menjadi kurang efektif. Terus yang kedua juga kita berikan promo di toko ya, berhadiah langsung. Nah, saat ini lebih banyak promosi via online yang terlihat lebih efektif. Nah, dari promosi yang akan disebar ke calon konsumen atau customer, kita bisa ceritakan produk dari usaha kita, baik keunggulannya, promo harganya, atau testimoni dari produk kita. Nah, kalau untuk online kita punya marketplace ya. Kita coba daftarkan produk kita di marketplace. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, atau Shopee. Nah, ini kita bisa milih. Atau mau semuanya, silahkan. Yang penting adalah marketplace ini bisa menjamin bahwa pada saat kita mengirimkan barang itu alternatif penipuannya itu lebih sedikit ya. Jadi
Jadi maksudnya adalah lebih aman karena barang tidak akan dikirim oleh penyedia marketplace kalau uangnya tidak dikirim dari calon pembeli. Jadi lebih aman untuk produk kita dibanding kita menjual via langsung ya. Kita kirim ternyata belum dibayar dan akhirnya hilang. Atau mereka yang mau membeli pada saat sudah transfer tapi barang tidak dikirim-kirim. Nah, ini kita bisa hindari dari marketplace. Jadi agak mudah ya untuk mendaftar di marketplace. Tinggal pasang foto, terus daftar akun, pasang foto, dan berikan spesifikasi produk yang dijual dan harga yang mau ditentukan di situ. Terus untuk medsos pun kita bisa pakai Facebook, Instagram, dan YouTube. Atau yang sekarang sedang booming itu adalah TikTok ya. Nah, untuk nah ini lumayan efektif sekali ya untuk medsos ya, karena kita sebelumnya sudah punya teman, sudah punya follower, sudah punya pengikut yang itu kita bisa jadikan calon konsumen kita. Facebook biasanya diisi oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas ya. Nah, yang muda ini ada tapi jarang. Instagram ini hampir semua tua muda mempunyai akun Instagram. Nah, ini kita bisa pasang di status Instagram kita, di reel atau story kita, dan nanti diarahkan ke WA pribadi kita. Terus YouTube juga sebagai sarana untuk mengiklankan produk kita dengan tentunya bahasa-bahasa yang kita bisa cari copywriting di Google dan sebagainya. Jadi promosi yang adalah promosi yang tepat sasaran, yang cocok apa produk kita yang bisa dipasarkan di situ. Nah, itu kita harus bisa memilih sistem promosi yang efektif. Jadi pada di awal kita bisa coba semuanya, baik marketplace, via medsos dan sebagainya. Tapi pada saat sudah berjalan kita bisa evaluasi mana kira-kira media promosi yang lebih efektif. Nah, itu dari situ kita baru maksimalkan media tersebut. Bisa dengan Google Ads atau Facebook Ads dan sebagainya. Baik, lanjut untuk yang poin keempat adalah lakukan inovasi dalam bisnis. Jadi kita pernah mendengar bahwa inovasi atau mati. Nah, ini ada benarnya juga, ada betulnya juga. Karena kalau kita tidak mempunyai inovasi sama sekali, setahun 2 tahun, maka orang akan cenderung mudah bosan. Itu sudah lazim. Jadi bagaimana agar calon konsumen kita itu tidak bosan, kita harus berani untuk memberikan penawaran-penawaran atau inovasi yang berbeda setiap saat gitu. Kita bisa gali dari produk kompetitor, kita bisa ATM, ambil tiru modifikasi. Nah, itu sah-sah aja agar produk kita itu tidak monoton dalam inovasi bisnisnya. Jadi harus punya gambaran yang berbeda dibanding sebelumnya. Artinya berbeda juga dengan kompetitor. Contoh seperti produk minuman tradisional jamu, itu kita kemas dengan bungkus yang menarik dan dilengkapi dengan izin BPOM. Ini salah satu ya, salah satu contoh. Bisa juga kita ada inovasi bekerjasama dengan produk lain gitu. Buy one get this gitu ya. Misalnya beli produk kita berhadiah produk lain yang kita kerjasama di situ. Nah, ini merupakan inovasi juga. Jadi bagaimana menumbuhkan sikap inovasi dalam diri para usahawan ya. Kita bisa lakukan, misalnya kita jalan-jalan ke pameran bisnis, pameran UMKM, atau kita banyak melihat produk-produk kompetitor ya. Nah, dari situ banyak ide-ide baru yang kita bisa inovasikan di produk kita. Jadi untuk poin 4 ini catatannya adalah
jangan pernah berhenti berinovasi. Karena kalau kita berhenti berinovasi, maka bisnis kita akan stuck atau malah bisa tutup ya. Terus yang kelima adalah kenali kompetitor Anda. Nah, ini kenali siapa dan bagaimana. Jadi misalnya kita mempunyai produk seperti saya ini produk kacamata, atau kompetitor saya sangat beragam ya, dari yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Contohnya menengah ke atas adalah optik melawai, optik seis, optik tunggal, dan sebagainya. Sedangkan yang menengah ke bawah optik-optik yang memang ada di pinggir jalan maupun yang ada di mall yang luas, tokonya itu tidak terlalu besar. Terus bagaimana mereka memasarkan produknya, bagaimana mereka menata produknya di etalase. Nah, itu kita harus menganalisis, kita gali agar kita bisa bandingkan dengan kondisi di toko kita. Terus pelajari juga kelebihan serta kekurangan. Nah, kelebihan mereka apa saja? Kita bisa inventaris kelebihannya. Contoh, mereka misalnya mempunyai program buy one get one, beli satu gratis satu. Nah, terus kekurangannya apa? Mereka tidak ada sistem garansi misalnya. Nah, kita bisa masuk dengan kita garansi 1 bulan untuk produk dan kenyamanan. Atau kita bisa berikan pelayanan yang lebih, misalnya setelah mereka membeli produk kita mempunyai database mereka, nah kita telepon, Bapak Ibu kira-kira bagaimana produk yang dibeli, apakah ada kendala atau ada masukan buat kita, silakan Bu, kami terima. Seperti itu. Jadi kita masuk di kelebihan dari sisi kita untuk menutup kekurangan produk dari kompetitor. Jadi tutup kekurangan kompetitor melalui kelebihan dari usaha Anda. Nah, ini penting ya. Jadi dari sini kita bisa sedikit membuat analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Nah, itu kita bisa petakan mana yang menjadi peluang kita, mana yang menjadi ancaman kita, mana yang menjadi peluang untuk kita, dan mana yang menjadi sasaran kita ya. Jadi itu kita bisa buat ya, agar kita bisa mengenali kompetitor yang ada di sekitar kita. Dan terakhir, gunakan fasilitas pinjaman usaha. Nah, biasanya pada saat usaha kita sudah mulai maju, kita mau membuka cabang lain dan biasanya terkendala dengan modal ya. Nah, ini kita jangan pernah ragu untuk mencoba mengajukan ke koperasi atau kredit usaha rakyat dari Bank DKI atau bank-bank lain yang mempunyai program support pada UMKM. Biasanya bunga ataupun beban yang diberikan kepada UMKM itu lebih ringan ya dibanding pinjaman yang umum. Ini kita bisa ajukan ke pihak ketiga ya. Tentu pada saat mengajukan kita harus merapikan dari sisi manajemen usaha kita, seperti pencatatan uang keluar masuk, terus pencatatan hasil usaha kita dengan lengkap, dan juga omset dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita harus rapikan. Jadi dari pihak ketiga itu akan bisa melihat apakah kredit yang diberikan ini layak untuk kita atau mungkin nanti atau tidak layak. Nah, itu dari pihak ketiga bisa melihat dari situ. Jadi sebelum kita mengajukan pinjaman usaha tentu harus manajemen usaha kita itu dibenahi dan dirapikan agar kita dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman usaha. Nah, tentunya dengan semangat dan motivasi yang kuat bisa menjadi modal kita dalam mengembangkan usaha kita. Baik, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan.
Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Keto telah memberikan penjelasan materi ini. Baik, mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi link absensi kehadiran untuk mendapat sertifikat ya. Saya sudah share tadi. Sekarang saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu dan teman-teman boleh di kolom chat atau langsung on cam dan secara langsung dengan narasumber dipersilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh Bapak Ibu semuanya. Mau ada pertanyaan? Ya, ini si Coach tadi ada masuk pertanyaan di kolom komentar. Boleh. Begini dari Pak Rahman. Mohon izin Pak, bagaimana keunggulan dari platform sosmed dalam berpromosi dengan channel yang lain? Mohon diberikan contoh dan pelaku usaha baiknya menguasai platform minimal apa saja? Apakah cukup WA dan FB atau harus sampai Instagram dan TikTok? Tapi bila kita kerja sendiri, apa mampu dilakukan semua? Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Rahman ya, yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi keunggulan dari platform sosmed ya dalam berpromosi itu, sosmed itu kan biasanya kita mempunyai kawan ya. Di situ otomatis kita sudah kenal dalam perkawanan atau persahabatan di dalam sosmed itu. Jadi lebih mudah kita masuk dalam menjelaskan ke mereka dan sudah ada trust di situ ya, baik mungkin Facebook atau Instagram atau media lain yang kita jadikan sosmed kita ya. Nah itu keunggulannya dibandingkan eh, sosmed yang dibuat secara acak ya. Kita undang teman-teman yang belum kenal, nah itu sisi apa trustnya itu belum terbangun. Terus contoh dan pelaku usaha baiknya menguasai platform minimal apa saja. Ya, kalau untuk saat ini lebih banyak Instagram dan TikTok ya. Nah, ini sangat efektif sekali ya untuk menjaring customer masuk ke dalam platform kita ya, platform jualan kita. Biasanya mereka memberikan tautan yang nanti akan diklik, terus masuk ke order japri ke WA kita. Terus apakah cukup WA dari Facebook atau harus ditambah Instagram dan TikTok lah? Ya kalau untuk saat ini Facebook itu biasa kan didominasi oleh usia 40 ke atas ya. Karena saya riset beberapa kali ke anak muda yang punya Facebook itu sangat jarang sekali. Nah tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi Instagram tentu kita perlu punya, TikTok juga kita perlu lakukan karena saat itu memang tidak bisa dipungkiri itu media yang efektif untuk jualan kita, Instagram dan TikTok. Walaupun di Facebook juga bisa, cuma memang dari sisi masifnya itu lebih di Instagram dan TikTok. Seperti itu Pak Rahman, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Coach atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu boleh raise hand juga. Jika mau langsung sharing ya dengan coachnya bisa. Saya lebih bisa sharing lebih dalam nih. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir, silakan. Kita sharing ya, tidak bermaksud menggurui, tapi berbagi Ya, berbagi. pengetahuan yang sudah didapatkan dari pengalaman membersamai UMKM. Ini masih dengan Pak Rahman, Pak, masih menjawab tadi. Pak Rahman ya? Iya, katanya kalau kemampuan belajar kita rendah dan sudah berumur, serta lebih fokus produksi saja karena pola masing-masing berbeda, bagaimana Pak arahannya? Baik, terima kasih. Jadi kalau kemampuan belajar kita rendah dan sudah berumur, tentu kita harus maksimalkan anak kita atau ponakan kita yang masih berusia muda untuk membantu kita dalam hal upload ke sosmed.
atau memaksimalkan sosmed yang kita buat. Jadi memang beberapa kawan juga mengeluhkan hal yang sama bahwa tidak sempat mengurus media online. Nah, itu kita bisa serahkan kepada yang muda-muda, Pak Rahman. Tentu dengan arahan dan keinginan dari kita. Biasanya mereka akan cepat sekali mengadaptasi terhadap pengetahuan yang baru ini gitu. Mereka update, mereka upload, mereka edit dan sebagainya itu sangat cepat sekali karena memang dunia saat ini dunia online ya, dan mereka memang dunianya mereka seperti itu dibanding kita yang sudah berumur ya. Tapi tentu kita juga jangan berhenti belajar, terus kita juga coba belajar, minimal kita tahu ya, kalau kita tidak bisa mengoperasikan minimal kita tahu jalannya seperti apa, terus sasaran seperti apa, dan seperti apa efektif atau tidaknya medsos yang kita buat. Begitu Pak Rahman, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ini ada yang bertanya, untuk materinya nanti bisa di-share di WA? Ya, bisa. Nanti saya share. Oke, Bapak Ibu, mana lagi nih yang mau bertanya? Baik, silakan. Boleh langsung sharing dengan Coach Gatot ini. Tahu pada ngantuk nih ya, Pak? Iya, jam-jam segini memang jam segini. Agak rawan ya. Iya, Tapi tetap benar. semangat. Iya. Izin, Coach. Siap, ya Pak. Oh ya, ini saya mohon maaf enggak buka kamera karena enggak stabil koneksinya. Oh ya, tidak apa Pak. Silakan Pak. Yang tadi itu kan kendala di lapangan kan banyak terjadi seperti itu. Betul, Pak. Jadi, terus kalau kita belajar, karena sekarang kan platform sangat banyak, mulai Facebook, kalau yang paling lama kan Facebook, terus WA, Instagram. Kalau Instagram kan lebih banyak bahasanya kan mesti Gen Z atau yang muda-muda lah. Kita ini yang sudah umur 40 ke atas sampai 50, kalau ngikutin anak muda kan larinya kenceng anak muda kan, Coach. Iya, betul Pak. Setuju Pak. Nah, ya tadi insight-nya atau arahannya Coach sudah bagus, tapi sudah tepat lah. Ini juga lagi kita cuman cari yang memang benar-benar mau bantu kita. Itu kan juga gampang-gampang sulit. Kemudian produk yang dijual di masing-masing platform itu kan memang ada yang bahasanya kan yang viral. Kalau di TikTok kan memang kalau saya lihat kan lebih banyak yang fashion. Ya. Tapi kalau di Facebook kan hampir mulai pete dijual, ya kan? Betul. Nah, kira-kira kalau yang pas produksi teman-teman pelaku usaha kalau kuliner itu, kalau ke Instagram kan memang butuh foto yang bagus kan, baru ya, betul. Ya tariknya kan luar biasa. Ini mohon maaf, ini kan karena saya juga belajar sama yang muda-muda. Nah, ya. Sehingga kita ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita suruh belajar mutu yang bagus, kemudian upload dengan pola-pola yang diharapkan agar banyak pengunjung dan segala macamnya. Nah, ini kan akhirnya kan produksi kita ini kan enggak kalau dikerjakan itu kan enggak terfokus. Akhirnya kan kita habis belajar, terus kita nggak dapat transaksi, malah semuanya jadi buyar. Itu sih yang sebenarnya yang banyak terjadi. Nah, kira-kira yang pas kalau yang kita umur 40 ke atas sampai 50, 60 ini kalau memang tetap kepingin belajar yang paling gampang itu apa selain WA bisnis? Mungkin yang pas gitu, Coach. Kemudian produk apa itu pakai platform apa gitu. Ya, itu aja dulu, Coach. Mohon maaf, terima kasih. Ya, makasih Pak Rahman. Ya Pak, jadi memang masalahnya sama dengan beberapa teman, bahwa usia 40 ini agak kesulitan mengikuti Gen Z ya, yang sangat cepat sekali dalam menangani teknologi ya, atau membuat online atau berjualan via online. Nah, ini untuk mungkin
yang lebih efektif saat ini sih memang dari platform dua itu Pak, Instagram dan juga TikTok ya. Dan saya lihat produk dari Pak Rahman ini kan kuliner ya. Nah, kuliner tadi benar disebutkan oleh Pak Rahman bahwa kita harus membuat foto yang bagus ya, tampilannya bagus. Nah, saat ini kita ada beberapa teman-teman yang juga membuka jasa untuk foto produk Pak. Nah, itu nanti Bapak bisa hubungi mereka untuk coba bantu foto produk Bapak. Dan mudah-mudahan sih tidak mahal untuk punya jasanya. Terus yang kedua juga pada saat malam itu Pak, mungkin Bapak bisa coba juga lakukan edit-edit gambar atau foto via AI ya, Artificial Intelligence. Yang saat ini itu aktivitas kita itu banyak dimudahkan oleh AI tersebut Pak. Jadi bagaimana foto produk yang tadinya blur menjadi tajam, menjadi bagus, dan juga menggugah selera gitu kalau untuk makanan Pak. Nah, ini itu bisa juga coba di AI itu Pak. Atau dari anak Bapak atau ponakan Bapak yang bisa membantu untuk membuat foto produk tersebut. Mungkin bisa dengan HP, nanti tinggal diedit di HP-nya dari tampilannya menjadi bagus dan menarik. Seperti itu Pak. Jadi saran saya selain WA bisnis yang Bapak sudah buat itu bagus Pak. Itu Bapak coba maksimalkan di Instagram. Berikan foto-foto produk kuliner Bapak di situ ya. Nanti customer yang lihat tuh akan melihat produk Bapak dan jangan lupa ditaruh di bawahnya itu copywriting yang menjelaskan produk Bapak seperti kuliner speknya apa aja dan di bawahnya jangan lupa ada hashtag juga ya. Hashtagnya kuliner, UMKM berdaya dan sebagainya itu bisa ditambahkan di situ. Terus untuk yang TikTok, Bapak bisa buat video-video yang menampilkan produk Bapak. Dari mulai produksi, makanan yang masih ada asapnya, terus ditampilkan di atas piring, tentu dengan estetik yang lebih baik. Nah itu bisa membuat perubahan nanti, insya Allah. Karena TikTok ini sedang masif ya Pak, dan menjadi sarana efektif untuk berjualan di media online. Itu Pak, sharing dari saya. Siap, terima kasih Coach. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya langsung dengan Coach Gatot? Itu ada pertanyaan nomor kontak iya. fotografer ya. Iya, ya. Nanti saya Ibu ada di grup ya, nanti saya bisa sharing di grup foto produk ya. Halo, nggak ada suaranya? Ada Coach, ada cuma ada ya. kecil. Ya. Ya. Jadi nanti di share kontak fotografer untuk foto produknya ya. Ya, baik. Baik, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, yang lain. Boleh di chat juga. Di chat boleh atau langsung boleh. Bu Suce atau Bu Yulianti atau Bu Nina atau Ana Maria mungkin, silakan Ibu, atau Pak Waludin, Pak Abdul Manap. Iya, saya rasa sudah Coach ya. Salam kenal Coach dari Sudah ya. Ya, assalamualaikum. Salam kenal juga Ibu. Wabarakatuh. Baik Ibu. Iya, tadi yang saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya izin ini materinya tadi nanti bisa di share di grup. Ya. Baik Bu, nanti di share di grup. Ya kebetulan nanti ada tugas juga Coach. Oh ya. Terima kasih. Baik, benar bisa membantu Ibu. Iya, iya.
Terima kasih, Kut. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Ini sudah cukup jelas kayaknya Coach ya. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Iya, mungkin dari penjelasan Coach tadi sudah jelas. Iya. Iya. Baik, kalau memang sudah cukupkan saja Coach atau bagaimana? Cukup. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan. Mudah-mudahan share di grup nggak, Pak? Bagaimana, Pak? Iya, nanti materinya di-share ya di grup. Iya, nanti di-share di grup. Tapi untuk pertanyaan bisa langsung ke Coach ya? Saat ini ya? Menghubungi langsung. Iya. Ini Pak, ada lagi yang masuk pertanyaan. Boleh. Berapa efektif antara offline dan online dalam beriklan? Ya, kalau efektif? Kalau kita lihat berapa efektif dari offline dan online dalam kita beriklan. Nah, ini sebenarnya kalau dulu itu kita lebih banyak offline dalam beriklan. Kita sebar-sebar brosur, kita pasang iklan di koran, kita meng-hire orang untuk mengiklan produk kita. Kalau sekarang itu lebih masif di online. Jadi untuk komposisi beriklan itu bisa dilakukan 30% offline dan 70% online. Karena melihat efektivitas dari iklan yang kita berikan. Itu bisa kita lihat bahwa di pinggir jalan mereka yang membagikan brosur, kita lihat dari sisi calon customer itu banyak yang lewat saja gitu, tidak mau mengambil gitu, karena sudah bukan zamannya seperti ini. Tapi mereka tetap lakukan, karena kita malah bisa masuk ke WA masing-masing calon customer gitu, dengan media online. Nah, itu jauh lebih efektif dibanding kita memberikan kertas berisi produk kita. Jadi itu komposisi yang mungkin bisa diberikan ya Bu Oya Kiting ya. Kira-kira sudah jelas Ibu? Semoga jelas ya Bu. Gimana Pak, sudah jelas? Ya, mudah-mudahan jelas. Sudah. Bagaimana? Apakah ada yang masih bertanya? Iya. Mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Untuk waktu sendiri gimana Mbak? Atau masih ada? Untuk waktu masih ada sih Kak sebenarnya ya. Berapa menit lagi? 15. 15? Ya, sampai 14.30. Masih ada. Ya. Ini, tapi kalau nomor kontak yang ada di WA tidak terlalu banyak, gimana ya Kak? Nomor kontak yang di WA? Iya. Maksudnya gimana? Ini yang tadi bertanya, kalau nomor kontak yang di WA tidak terlalu banyak, bagaimana mengakalinya? Oh iya, ada pertanyaan baru ya? Iya, ada pertanyaan. Oh iya, kalau nomor kontak yang ada di WA tidak terlalu banyak, nah ini bisa disiasati bila Ibu masuk ke grup-grup yang lain, grup-grup usaha lain, misalnya grup UMKM Tangerang atau UMKM Jabodetabek atau UMKM binaan Bank BRI. Nah, itu kalau memang Ibu bisa masuk, hubungi adminnya kalau memang mau masuk. Nah, dari situ nanti bisa dapat kontak-kontak yang ada. Nah, itu bisa di-save untuk media promosi kita. Jadi itu Bu caranya. Kalau nomor kontak kita sedikit. Iya, jadi itu ya, aktif di grup-grup ya? Iya, aktif di beberapa grup usaha. Nah, ini bisa menambah calon konsumen kita. Baik, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi Coach ya. Dari Pak Abdillah, bagaimana UMKM mengelola resiko terkait perubahan tren dan apakah ada inovasi terbaru untuk kalangan masyarakat yang gaptek teknologi? Ya, sebentar nih, tertutup ya.
Oke. Bagaimana UMKM mengelola risiko terkait perubahan tren dan apakah ada inovasi terbaru untuk kalangan masyarakat yang gaptek teknologi? Baik, UMKM dalam mengelola risiko terkait perubahan tren, ya itu kita mau tidak mau risiko itu harus kita minimalisir dengan belajar. Minimal kita tahu, walaupun kita tidak tahu secara global menyeluruh, tapi kita tahu bahwa ini yang efektif untuk cara jualan kita. Jadi risikonya ya kita minimalisir dengan kita belajar gitu Pak ya, Pak Abdillah. Terus inovasi terbaru untuk kalangan masyarakat yang gaptek teknologi. Nah, sebenarnya gaptek teknologi ini kan memang karena adanya gap antara yang tahu dan tidak tahu gitu. Nah, yang tidak tahu ini tentu harus punya semangat belajar yang tinggi. Jadi inovasi yang saat ini sedang berjalan itu bisa kita pelajari dan coba kita lakukan. Tinggal bagaimana tingkat efektivitasnya itu bisa 100%, 70%, 50%, tidak apa. Yang penting kita sudah mencoba. Misalnya kita coba buat video TikTok. Karena video ini lebih efektif dibanding foto ya. Nah, itu coba kita videokan usaha kita dari pintu depan ke dalam. Nanti kita coba tambahkan kata-kata di tengahnya atau di pinggirnya. Sebelum masuk kita edit di aplikasi CapCut. Nah itu tentu mau nggak mau kita harus tetap belajar Pak. Karena kalau tidak belajar kita akan ketinggalan dengan mereka yang gaptek juga tapi mau belajar seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa menemukan semangat belajar Pak ya dari hasil webinar kali ini. Ya. Terima kasih Pak. Saya boleh bertanya sedikit, Coach? Boleh, silakan. Iya. Ini yang menjadi suatu problem ya, di mana memang kita sebagai pendamping mendampingi notabene UMKM yang ada di hulu ya, di skala hulu di pedesaan. Banyak sekali notabene mereka yang sangat gaptek ya, istilahnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi suatu kendala, yang menjadi sesuatu yang mereka takutin dan menjadi suatu momok ya. Mereka adakah coach untuk supaya mereka itu mau belajar dan merangsang mereka Suaranya kecil Bu, suaranya putus-putus. Boleh dua. Ya, iya. Ya, ada suara? Cek. Ada. Ya. Ya. Jadi gini, di pendampingan kami itu banyak di skala hulu yang dimana memang banyak sekali dominan mereka yang gaptek ya. Jadi skala pedesaan. Terus terang aja pendampingan saya banyak di pedesaan. Nah, ini yang kadang-kadang kesulitan di mana saya mengarahkan tentang teknologi sekarang ini. Adakah coach untuk mereka supaya merangsang untuk menjadikan pola perubahan menjadi masuk di dalam teknologi ini? Adakah coach? Saya sedikit sharing karena di sini memang saya bayangkan harus memberikan pengertian yang secara detail. Kadang-kadang saya itu ikut di dalamnya, ikut andil di dalamnya untuk mengarahkan ke situ. Adakah tip-tip bahwa supaya mereka itu terangsang atau mungkin optimis untuk melakukan di zaman digitalisasi ini? Baik, makasih Bu Ana Maria. Jadi saya juga merasakan pendampingan di pelosok ya. Kebetulan Bu Ana ini pendamping UMKM juga Bu, di pelosok ya, di pedesaan. Iya, nah, kebetulan saya di pedesaan. Pedesaan ya. Sebelumnya mohon bertanya, apakah sudah pernah dilakukan pelatihan mungkin pelatihan WA bisnis atau pelatihan digital gitu sebelumnya ke mereka Bu? Sudah. Sudah ya? Iya, tetapi kan ya maaf ya karena notabene di dalam
untuk usia-usia yang tadi disebutkan oleh beberapa teman di sini 40 ke atas tuh memang nggak sepintar anak-anak sekarang kan Gus. Jadi kita memahami dan memaklumi, saya juga berkali-kali bahwa supaya menggandeng anak, ponakan atau dari apa putra dari saudara-saudara atau dari yang mengerti tentang teknologi di situ. Dan Iya, sampai saya melakukan suatu kelompok-kelompok supaya mereka mau belajar. Tetapi tetap di sini ya itu tadi istilah kalau orang Jawa itu ceklek, gampang ceklek. Jadi wis pokoknya aku oh iya produksi iya, ya sing penting payu. Ono iya barang iya. ono duit. Nah, itu yang saya bingung kadang-kadang. Hmm. Jadi gampang menyerah gitu Bu ya pada saat ada Iya, kesulitan gampang. dalam, Kalau orang Jawa bilang ceklek ya, ceklek iya hati iya gitu ya. iya iya. Jadi saran yang pertama adalah kita memberikan pelatihan ya kepada mereka dalam menggunakan Iya. minimal WA bisnis ya. Setiap orang saat ini pasti memegang satu handphone. Nah, itu bisa dimaksimalkan di WA bisnis yang lebih mudah. Di situ kan kita upload gambar, upload produk, terus ada alamat, harga, dan sebagainya. Nah, itu minimal mereka sudah jalankan itu dulu, Bu. Terus yang berikutnya kita bisa coba untuk buat akun Instagram atau TikTok secara secara sederhana, simple. Nah, itu kita betul Bu, kita bisa minta bantu anak atau putra putrinya atau saudaranya yang masih muda dan membantu dalam proses online mereka gitu. Nah, itu sudah benar. Yang ketiga sarannya dibuat ini Bu, masing-masing grup. Jadi satu Kelompok. grup ya kelompok ada 5 orang. Nah, biasanya dari 5 orang itu ada satu atau dua yang semangat. Nah, itu yang 3 orang itu bisa terbawa dari semangatnya mereka. Sehingga eh, tidak akan masuk materi berikutnya sebelum materi yang ini mereka jalankan semua. Jadi sehingga mereka terpacu untuk melihat temannya yang satu kelompok itu yang sudah selesai. Sehingga mau tidak mau mereka harus ikut gitu sih caranya. Mudah-mudahan bisa berjalan efektif ya. Iya, iya. Baik, cukup Bu Iya, saya rasa juga penjelasannya. Cukup tidak ya. semudah apa yang kita pikirkan, Pak. Betul, Karena tidak semudah tapi perlu masing-masing kita dari coba. Ya. masing-masing UMKM ini kan nggak sama. Jadi memang saya rasa perlu kesabaran sih juga. Kita Iya, tidak melakukan hanya sekali dua kali. Memang. iya betul. Dan ini luar biasa sekali Bu. Kita mendampingi UMKM dengan kesabaran, dengan dedikasi yang tinggi, tulus. Biasanya nanti juga itu akan berdampak ke kita juga. Rezeki kita menjadi lancar dan dimudahkan semuanya. Baik, tetap semangat Bu. Siap, siap. Terima kasih. Ini Coach, ada pertanyaan lagi Coach di Baik, komentar dari Pak Roji. Bagaimana cara mengatasi Pak hambatan Roji. UKM? Ya, bagaimana cara mengatasi hambatan UMKM? Nah, UMKM itu biasanya punya beberapa hambatan ya, dan sebenarnya luas hambatannya. Tapi biasanya tidak jauh dari yang pertama pengelolaan manajemen ya. Jadi pencatatan hasil usaha itu kadang campur antara keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Nah, ini harus dipisahkan sehingga kita bisa tahu berapa margin usaha kita dan bagaimana mengembangkan ke depannya seperti apa. Terus yang kedua, hambatan misalnya dalam hal permodalan. Nah, ini tentu kita bisa ajukan pinjaman ke pihak ketiga seperti bank, koperasi ya biasa harus masuk menjadi anggota koperasi dulu atau kita bisa maksimalkan dari saudara kita mau invest di usaha kita dengan sistem bagi hasil. Nah, itu bisa dilakukan hambatan tersebut. Terus yang ketiga biasanya hambatannya malas, malas untuk mengembangkan usaha kita. Nah biasa eh, jawabannya adalah kita jangan malas, kita harus banyak belajar, banyak ikut pelatihan usaha, banyak membaca buku, banyak interaksi dengan komunitas-komunitas usaha, dan banyak membuka jejaring kepada teman-teman baru yang usahanya mungkin berlainan, tapi kita bisa pelajari cara mereka mengembangkan usaha mereka.
Seperti itu sih Pak, hambatan dari UMKM yang ada saat ini. Baik. Ya itu sudah. Saudara bisa menjawab. Di pusat kalau libur kita yang kerja. Bocor ya. Libur sini kerja. Di sana pulang kerja, sini kerja lagi. Bisa ditutup, mau ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Harul Roji. Sudah ya. Terus berikutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Abdillah. Harus ATM ya, Bapak ambil tiru modifikasinya, Bapak begitu ya. Ya, jadi cara yang simpel itu Pak, ATM, ambil tiru modifikasi. Dibanding kita memikirkan bagaimana ya cara mengembangkannya ya. Bagaimana ya cara biar usaha saya ramai ya. Bagaimana cara iklan saya bisa dilihat orangnya. Nah, itu kita bisa lihat, makanya kita perlu teman-teman yang sebisa mungkin satu pemikiran, satu grup yang bisnisnya mungkin ada yang sama, ada yang beda. Nah, itu kita bisa saling sharing bagaimana cara pengembangan usaha kita. Jadi cara yang paling simpel itu ambil tiru modifikasi. Jangan ambil tiru plug gitu. Itu sama persis ya, nanti yang kita tiru bisa melihat kalau mereka senang, alhamdulillah, kalau enggak kan kadang-kadang bisa jadi masalah. Jadi kita modifikasi, entah kita rubah, misalnya kita melihat bisnis ini ya gerobaknya bagus, ada ornamen-ornamen yang membuat customer tertarik untuk datang, ya kita coba ikuti. Tapi kita modif lagi, jangan terlalu sama persis. Terus misalnya yang lain, kita di media online, kita lihat mereka iklan via online itu caranya videonya seperti ini. Nah, kita bisa coba ikuti juga caranya seperti ini. Cuma memang sedikit dibedakan sehingga tidak terlalu ambil tiru plug, tapi tiru modifikasi. Jadi itu Pak, yang lebih mudah kita bisa lakukan. Terima kasih. Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Ya, Abdul Pak Abdul Bagaimana Manap. cara memisahkan antara uang pribadi dengan modal usaha? Nah, ini masalah yang banyak dialami oleh UMKM yang ada di sekitar kita ya. Jadi agak sulit memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Dulu saya juga jujur seperti itu. Dulu. Jadi pada saat kita butuh untuk beli susu anak misalnya, kebetulan di toko lagi rame, nah kita ambil uang toko untuk beli susu. Sebaliknya pada saat kita ada pendapatan dari gaji atau dari bisnis lain, terus toko kita lagi sepi, perlu modal, kita pinjam uang ini, tapi tidak dikembalikan lagi. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kuncinya adalah disiplin, Pak Abdul ya. Jadi bagaimana keuangan usaha itu pada saat menghasilkan keuntungan, sebisa mungkin jangan pernah ambil uang dari situ. Kalaupun sangat terpaksa, itu kita bisa pinjam. Jadi sistemnya pinjam dari toko, tapi nanti harus dikembalikan lagi pada saat sudah ada, atau 2-3 hari, jangan terlalu lama juga, nanti malah lupa. Jadi sistemnya pinjam, sehingga keuntungan yang ada itu bisa diputar lagi untuk pengembangan usaha berikutnya. Nah, keuangan keluarga juga gitu. Pada saat sudah dapat gaji atau dapat penghasilan lain, itu langsung dialokasikan untuk membeli apa, untuk keperluan apa, untuk bayar sekolah anak, untuk beli listrik, wifi dan sebagainya. Nah, itu sudah harus dialokasikan sehingga uang yang ada itu sudah jelas porsinya untuk kemana. Sehingga pada saat toko sepi kita tidak langsung mengambil untuk dipakai buat modal, atau bisa pinjam dari keuangan keluarga untuk modal, tapi nanti harus kembalikan. Itu Pak, kuncinya disiplin untuk keuangan pribadi dan juga keuangan modal usaha. Itu Pak jawabannya.
Sudah. Baik. Baik. Terima kasih. Disudahi saja, Coach. Baik. Ya. Baik. Mudah-mudahan cukup ya. Iya. Baik, terima kasih telah mengirimkan pertanyaan dan sudah sharing. Terima kasih juga kepada Coach untuk waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada kami. Sebelum saya akhiri, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh on cam? Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Boleh Ibu. on cam untuk foto Boleh on bersama. cam? Kita foto bersama. Nanti bisa ditaruh di media sosialnya masing-masing. Ya, betul. Dan bisa dituliskan sedang asah gergaji untuk tambah ilmu. Gitu. Iya, ya, Bapak Ibu boleh on cam? Silakan Bapak Ibu. On cam sebentar ya. Kalau memang tidak bisa ya. Betul. Gitu aja, berarti ya. Ya. Baik. Ada 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dengan berakhirnya webinar seputar edukasi ekonomi dan muamalah dan sesi tanya jawab dari Coach Gatot Subroto, maka berakhir juga webinar kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa acara kita pada hari ini dapat jadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Luar biasa ya. Baik, saya Anggi Rifatul Mahmuda, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Gatot. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Gatot. Ya, Bapak Ibu. Mbak Angga. Oke. Iya, baik. Sama-sama.